Ada cerita dari seorang penulis di tahun 1800-an, berarti di abad 19. Namanya Anton Chekhov. Chekhov ini lahir di Rusia, di desa yang sangat menyedihkan di Rusia. Desanya sangat miskin, dingin, dan jalanannya juga nggak beraspal. Ayahnya mukulin dia setiap hari. Saudara-saudaranya itu bermasalah. Lalu dua saudara laki-lakinya kabur ke Moskow. Ayahnya mutusin untuk mengikuti mereka. Jadi seluruh keluarganya pada dasarnya meninggalkan Chekhov sendirian ketika dia berusia sekitar 18 atau 16 tahun di kota kecil yang sangat menyedihkan ini. Dia harus ngurus dirinya sendiri. Awalnya dia ngerasa pahit dan bertanya-tanya, kenapa keluarganya segitunya? Dan ayahnya itu kasar, ibunya juga yang gak bisa ngebela dirinya sendiri, juga saudara-saudaranya yang pemabuk. Chekhov itu jadi muak sama semua cerita yang ada di kepalanya. Lalu dia berpikir, mungkin dia perlu melihat semua ini dengan cara yang berbeda. Dia mutusin untuk belajar mencoba memahami ayahnya daripada menghakiminya. Lalu melalui proses pemahaman bahwa ayahnya lahir sebagai seorang petani yang hampir mirip seperti budak. Ayahnya dipukuli dan gak pernah diizinkan untuk kerja seperti yang diinginkannya. Jadi gak heran ayahnya ini menjadi seorang alkoholik yang kasar. Lalu Chekhov berpikir, daripada membenci, lebih baik mencoba mencintai ayahnya sebagai manusia yang tidak bisa membantu banyak untuk dirinya sendiri. Pada saat itu dia mengalami awakening atau pencerahan dan transformasi total. Bahwa dengan menyingkirkan emosi negatif terhadap orang-orang, dia merasa bebas. Dia merasa free. Aku pribadi pernah mengalami hal yang sama, ya walaupun tidak separah itu. Enggak parah sebetulnya. Tapi kurang lebih ada di pemikiran pemahaman seperti itu. Waktu aku kecil sampai mungkin teenager, papaku itu orangnya keras banget gitu. Um, karena aku dan dia itu kita tuh punya sifat yang kurang lebih mirip. Kita itu sering berantem, udah kayak Tom and Jerry sebenarnya. Dan seperti mungkin banyak kalian tahu karena aku juga life and relationship coach, banyak kalian tahu kalau aku pernah cerita bahwa aku juga pernah mengalami banyak sekali turbulensi dalam saat aku berhubungan dengan laki-laki. Dan aku lupa persisnya di umur berapa. Aku mulai menyadari pelan-pelan, tapi itu semua gradual. Kalau apa yang menjadi masalah aku dulu sama papaku sebetulnya itu terpancar di hubungan aku dengan orang lain, khususnya dengan laki-laki. Sebenarnya nggak bisa disebut juga father issue karena aku tidak mencari laki-laki yang berumur tidak bisa disebut father issue, tapi aku jadi lebih keras karena papaku juga orangnya keras gitu. Dan pelan-pelan aku mulai berpikir aku harus melihat papaku itu dengan kacamata yang berbeda. Lalu aku mencoba memahami situasi dia. Aku tanya ke mamahku, papaku dulu kayak gimana, waktu dia muda seperti apa. Dan akhirnya aku mendapatkan cerita yang cukup banyak. Dan di situ aku mulai berpikir bahwa
Ya gak heran papaku menjadi orang yang seperti itu. Karena didikan dia dulu, karena banyak sakit hati dia dulu waktu dari mungkin remaja. Dan pada akhirnya menjadikan dia orang yang seperti itu, keras. Dan setelah aku belajar tentang itu semua, dan aku juga belajar tentang diriku sendiri, I develop skills. Aku mulai melihat papaku dari kacamata yang berbeda. Aku mulai bisa memahami dia, dan aku mulai bisa dealing sama dia dengan pendekatan yang berbeda. Dan sejak itu, aku hampir tidak pernah lagi ribut dengan dia. Dan itu juga pada akhirnya membantu aku lebih dalam lagi, terus menggali diriku, aku terus belajar tentang diriku. Dan pada akhirnya aku menemukan bahwa hubungan itu bukan dengan kita melihat pasangan kita. Ini nanti aku akan bikin video yang berbeda, aku akan cerita dengan hal yang berbeda, tapi pada intinya adalah bagaimana kita dealing sama orang. Bagaimana kita bisa sukses berelasi dengan orang. Itu tergantung kita sebetulnya. Jadi dengan menerima orang apa adanya dan mencintai mereka, itu aku sangat merasakan yang namanya freedom. It feels free, kayak no burden, gak ada beban sama sekali. Memang hal itu gak bisa kita lakukan ke semua orang. Ada memang orang-orang yang sudah terlalu damage. Ada orang-orang yang memang terlalu, apa ya, menurutku ya terlalu damage, terlalu berantakan gitu, broken. Tapi kita bisa berusaha untuk memahami juga walaupun orang-orang seperti itu. Bukan berarti kita harus memperlakukan mereka sama, tapi kita bisa memahami. Jadi kalau kita memahami, kita tidak perlu menginternalisasi apapun itu karena kita paham. Nah, ini yang aku sering ngomong sama orang-orang. Kalau kita paham, kita nggak akan menerka-nerka. Kita tidak akan berasumsi. Dan kita akan tahu kita harus bagaimana karena kita paham. Nah, itulah kenapa aku selalu bilang, pelajarilah dirimu. Belajar dengan cara yang tepat. Dan rasa sakit itu pun terjadi karena kita terlalu banyak menginternalisasi apapun itu. Yang mungkin menurut kita disebabkan oleh mereka sebetulnya. So, si Chekhov ini, dia mengubah sikapnya terhadap orang lain dan kehidupan. Yang merubah segalanya buat dirinya. Sampai dia sukses jadi seorang dokter. Kemudian dia menjadi penulis yang sangat hebat. Dua saudaranya yang lain melihatnya ya dari bentuk kebencian dan hasilnya berbeda. Jadi orang yang melihat satu dari cinta, orang yang melihat satu dari kebencian itu akan memberikan hasil yang berbeda. Dan kesuksesan pun tidak akan datang untuk orang-orang yang dalemannya itu bitter. Oke. So, kalau kita bersikap pahit menghadapi kehidupan, kita cuma sebenarnya ngebatasin diri dari hal-hal terbaik yang bisa kita raih, yang bisa datang dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita yang nutup jalannya sendiri. Itu dia kenapa aku sering bilang, kalian mau afirmasi kek, kalian mau liatin tarot, gak ada gunanya kalau dari diri kalian sendiri itu tidak ada perubahan. Karena energi kaliannya tidak menarik itu. Kesempatan ini bisa jadi ada, ibarat kata kayak gini. Ada orang tiba-tiba ngasih kamu mobil, tapi kamu gak bisa nyetir. Jadi dikasih mobil pun kamu gak bisa nyetirnya. Tapi kalau kamu bisa nyetir, ada yang tiba-tiba ngasih kamu mobil, kamu bisa nyetir. Kamu bisa pergi kemanapun yang kamu mau. So, kesempatan itu akan selalu ada. Hal-hal dalam hidup itu akan datang. Yang kalian percaya dari lihat tarot, kehidupan bisa berubah-ubah. Itu namanya kan kesempatan. Bisa jadi kesempatan itu ada, tapi kamu gak aware karena memang diri kamu tidak pernah aware. Mungkin kamu akan bertemu orang yang sebetulnya sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi karena kamunya belum menjadi sosok yang orang itu suka, akhirnya orang itu begitu dia kenal lebih dalam tentang diri kamu,
dia jadi nggak tertarik. Mungkin awalnya dia tertarik sama fisik kamu. Dia awalnya tertarik mungkin dari cara kamu bicara. Tapi begitu dia kenal kamu lebih dalam, ternyata di dalamnya itu masih berantakan. Akhirnya nggak jadi. Itu kan kesempatan sebetulnya. Tapi karena pada akhirnya dirimu itu tidak sesuai dengan energi yang orang itu cari, akhirnya nggak jadi. So basically it's about who we are. Oke? So kita tuh semua cuman akan membatasi diri kita kalau dengan sikap seperti itu. Kita pada akhirnya kita tidak menarik hal-hal yang positif karena kita hanya sendiri bitter, dan akhirnya karena kita tidak menarik yang positif, kita makin bitter lagi. So dengan kita lebih jauh kenal diri kita, kita akan lebih mampu juga bisa melihat orang lain. Dan dengan menerima dan gak membiarkan hal-hal yang membuat kita bitter itu membatasi kita, kita bisa melakukan lebih banyak hal yang kita inginkan.